Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkaulah jawaban Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Limba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kuasa-Mu Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebagai Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan guru batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali katakan, Dia tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan guru batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Nyatakan, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan guru batuku. Mari bersorak, bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi nyatakan, Dia tak pernah gagal
lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap
Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai doa kala tak ada lagi pertolongan. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Markus. Kita akan baca dari pasal 14 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-42. Injil Markus pasal 14 ayat 32
sampai dengan ayat yang ke-42. Saya akan bacakan ayat-ayat ini bagi Bapak dan Ibu. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian Yesus kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Taman Getsemani terletak di lereng Bukit Zaitun di seberang Bait Allah ke arah timur. Di Taman Getsemani ada banyak tumbuh pohon zaitun. Getsemani berarti tempat memeras, tempat menumbuk, tempat menggiling minyak. Minyak zaitun adalah minyak serbaguna. Bisa dipakai untuk masak, menyalakan lampu, juga untuk dipakai sebagai minyak urapan, dan sebagainya. Tuhan Yesus biasa berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya di Taman Getsemani untuk beristirahat, berdoa, dan bermalam. Malam itu seperti biasa, setelah selesai perjamuan malam yang terakhir, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani yang terletak di Bukit Zaitun. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, mari kita perhatikan keadaan Yesus di Getsemani. Alkitab menggambarkan keadaan Yesus di Getsemani sebagai akan segera dikhianati oleh orang dekat, yaitu Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan Yesus. Murid-murid yang paling dekat dengan dirinya sama sekali tidak paham akan rencana kedatangannya ke dunia. Sebaliknya, mereka ribut soal upah dan ribut soal pangkat dan kedudukan. Murid-murid yang paling dekat dengan dirinya adalah manusia-manusia yang tidak bisa diandalkan. Mereka hanya bisa bicara besar. Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Tetapi ternyata berdoa 1 jam saja mereka tak sanggup. Firman Allah berkata, setelah itu Yesus datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Murid-murid Yesus tidur pada waktu seharusnya mereka berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Sebenarnya Yesus tidak minta murid-muridnya mendukung dia dalam doa.
Yesus sekedar mengingatkan agar mereka berdoa untuk diri mereka masing-masing agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ternyata ini pun mereka tidak sanggup. Murid-murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus adalah manusia yang tidak bisa diandalkan. Mereka hanya bisa bicara besar, tetapi semuanya meninggalkan Yesus dan melarikan diri sewaktu Yesus ditangkap, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Firman Allah berkata, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Petrus yang pernah menyaksikan Yesus dimuliakan di puncak gunung. Petrus yang pernah ingin mendirikan kemah, satu untuk Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Petrus yang pernah menerima wahyu dan berkata kepada Yesus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yang berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Ternyata Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali dalam waktu kurang dari 3 jam. Firman Allah berkata, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya sebelum ayam berkokok 2 kali, "Engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Alkitab menggambarkan keadaan Yesus di Getsemani sebagai, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ternyata Yesus harus menghadapi dan melewati masa-masa paling sulit dalam hidupnya seorang diri. Ada banyak teman di sekeliling, tapi tak seorang pun mengerti. Ada banyak teman di sekeliling, tapi tak seorang pun dapat diandalkan. Ada banyak teman di sekeliling, tetapi tak seorang pun dapat dipercaya. Pernahkah Anda dalam keadaan seperti Yesus di Getsemani? Mungkin ada yang dikhianati oleh orang dekat seperti pacar, suami, istri, teman, dan sebagainya. Atau ada suami atau istri pergi jalan-jalan dan saudara ditinggalkan seorang diri untuk mengurus anak-anak dan rumah tangga. Atau ada anak yang terlibat narkotika dan obat terlarang. Atau usaha lagi payah, orang yang berjanji menolong ternyata janji tinggal janji. Barangkali ada yang hamil di luar nikah, atau ada yang kesulitan dalam belajar atau kuliah, atau ada yang sakit-sakitan, atau ada yang dalam kesulitan keuangan dan sebagainya. Apa yang akan saudara lakukan? Kita dapat belajar dari apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani. Pada waktu tidak ada lagi yang dapat menolong, pada waktu tidak ada lagi yang dapat diandalkan, Yesus berdoa. Sewaktu tak ada yang dapat diandalkan, tak ada yang dapat dipercaya kecuali Bapa di sorga. Maka kepada Bapa di sorgalah Yesus mencurahkan isi hatinya. Firman Allah berkata, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Pada waktu tak ada yang dapat diandalkan, pada waktu tak ada yang dapat dipercaya, pada waktu semua nampak serba gelap dan buntu, Yesus berdoa dan mencurahkan isi hatinya kepada Bapa yang di sorga. Firman Allah berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Berseru minta tolong kepada Tuhan masih merupakan cara yang ditetapkan oleh firman Allah untuk mendapatkan pertolongan pada waktu kesesakan. Pada suatu hari, murid-murid pergi bersama Tuhan Yesus. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang."
ternyata bepergian bersama Yesus tidak membuat murid-murid terluput dari badai. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bahkan tantangan yang mereka hadapi begitu berbahaya sehingga nyawa mereka menjadi terancam. Mereka berkata kepada Tuhan, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yang lebih parah lagi, di tengah-tengah bahaya, nampaknya Tuhan tidur. Nampaknya mereka harus menghadapi tantangan dan bahaya seorang diri. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saya pikir pengalaman murid-murid Tuhan ini juga dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada masa kini. Iman kepada Kristus ternyata tidak membuat hidup kita terbebas dari sakit penyakit. Iman kepada Kristus ternyata tidak membuat hidup kita terbebas dari masalah, tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Wabah virus corona atau penyakit COVID-19 beberapa tahun yang lalu mengancam semua orang, termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang lebih parah lagi, di tengah-tengah bahaya semacam ini, nampaknya Tuhan berdiam diri. Kita sudah berdoa, tetapi jumlah orang yang tertular dan jatuh sakit karena wabah terus bertambah setiap hari. Nampaknya kita harus menghadapi tantangan dan bahaya seorang diri. Tetapi benarkah demikian? Tantangan, masalah, pergumulan hidup, penderitaan, penganiayaan memang merupakan bagian seutuhnya dari kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Tetapi Tuhan berjanji bahwa apapun masalah, tantangan, penderitaan, pergumulan hidup yang kita hadapi, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Firman Allah berkata, "Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Dengan minta tolong kepada Tuhan Yesus, kita akan selalu bisa mengatasi setiap badai hidup. Ketika nyawa murid-murid Yesus terancam dan mereka minta tolong kepada Tuhan Yesus, Alkitab mencatat, Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan tepat pada waktunya ketika mereka minta tolong kepada Tuhan Yesus. Bahkan ketika iman mereka lemah dan goyah sekalipun, Tuhan masih bersedia menolong mereka. Firman Allah berkata, "Ketika aku melihat Dia," yaitu melihat Yesus, "tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Yesus meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.' Karena Yesus telah mati dan telah bangkit, tidak ada badai yang tidak dapat diredakannya. Karena Yesus telah mati dan telah bangkit, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkannya. Karena Yesus telah mati dan telah bangkit, tidak ada masalah, tantangan, penderitaan, pergumulan hidup yang tak dapat diatasinya." Pendeta Smith Wigglesworth, seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dalam karunia kesembuhan ilahi di abad ke-20 yang lalu, kerap kali mengatakan bahwa kita berada di tempat maha dahsyat bila sudah tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali Tuhan. Di belakang saya, dalam buku Pendeta Catherine Kuhlman, God Can Do It Again, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Allah Dapat Melakukannya Kembali, ada kesaksian dari seorang petani di luar kota Ottawa, Kanada, yang bernama Kenneth May.
Ketika ia berumur 60 tahun, ada benjolan sebesar telur angsa di bawah ketiak kanan. Setelah diambil dan diperiksa oleh dokter, ahli patologi, dokter ini mengatakan bahwa ini adalah kanker ganas pada kelenjar getah bening. Badannya menjadi bengkak, sulit bergerak, bila berjalan sakit. Dokter mengatakan bahwa paling dia bisa bertahan hidup maksimal sampai 5 tahun lagi. Kenneth menjalani pengobatan radiasi sinar kobalt di kota Ottawa, tetapi tidak ada hasil. Benjolan muncul di mana-mana di seluruh tubuhnya. Dia bertambah sedih ketika mendengar bahwa suami anak bungsunya dipindah oleh perusahaan tempat dia bekerja ke kota Pittsburgh di Amerika Serikat. Sekarang dia tidak bisa lagi menginap di rumah anak bungsunya bila sedang berobat ke Ottawa. Dia tidak tahu bahwa pendeta Kathryn Kuhlman rutin mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi di kota Pittsburgh. Menyadari bahwa umurnya sudah tidak lama lagi, dia pergi mengunjungi anak bungsunya di kota Pittsburgh. Ketika ada yang menganjurkan agar dia hadir di kebaktian pendeta Kathryn Kuhlman, dia memutuskan untuk tinggal sampai Jumat berikutnya untuk hadir di kebaktian pendeta Kathryn Kuhlman. Ketika ia didoakan oleh seseorang yang sedang mengantri di depan pintu gereja, rasa sakit di kakinya hilang. Di kebaktian, seorang penolong kebaktian menanyakan apa dia sudah sembuh. Dia jawab, rasa sakit hilang. Dia dibawa ke mimbar untuk diwawancara oleh pendeta Kathryn Kuhlman tentang penyakit dan apa yang dirasakannya sekarang. Dia rebah di bawah kuasa roh sewaktu ditumpangi tangan oleh pendeta Kathryn Kuhlman. Sementara dia rebah di lantai, dia mendengar suara, "Kau sudah sembuh." Setelah itu dia bangkit dan berjalan tegak ke belakang ruang kebaktian. Di belakang, badannya gemetar, berkeringat, cairan dalam tubuh keluar, dan bengkak hilang dan kembali normal. Dia kembali ke Kanada. Dia diperiksa oleh dokter yang merawatnya. Dia dikonsul untuk diperiksa dokter yang lain. Dia diminta kembali untuk diperiksa oleh atasan dari atasan si dokter. Ketiga dokter ini mengatakan bahwa mujizat sudah terjadi. Mereka tidak berhasil menemukan jejak kanker di tubuh laki-laki ini. Sewaktu tak ada yang dapat diandalkan, tak ada yang dapat dipercaya. Pada waktu semua nampaknya serba gelap dan kita berhadapan dengan jalan buntu, kita dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan di Taman Getsemani, yaitu berdoa, memohon pertolongan Bapa yang di sorga. Maka kita pasti akan mendapat pertolongan kita pada waktunya. Firman Allah berkata, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Yesus maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Firman Allah mengajarkan bahwa Yesus adalah imam besar kita. Firman Allah berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Firman Allah menyuruh kita agar dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Firman Allah berkata, tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan.
Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Sewaktu tak ada yang dapat diandalkan, tak ada yang dapat dipercaya. Pada waktu semua nampaknya serba gelap dan kita berhadapan dengan jalan buntu, kita dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan di Taman Getsemani, yaitu berdoa, memohon pertolongan Bapa yang di sorga. Maka kita pasti akan mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bila ini menjadi keputusan Bapa dan Ibu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan bersama. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku.
yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Irialamo kakana masakarialamo, irialamo kanamara irialamo, irialamo irialamo, irialamo irialamo, irialamo Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya mohon setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya mohon setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ini anamo, kana maka tanda to, kana makushai, kana makushai. Firman Allah mengajarkan bahwa Yesus adalah imam besar kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Firman Allah menyuruh kita
agar dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Firman Allah berkata, tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Sewaktu tak ada yang dapat diandalkan, tak ada yang dapat dipercaya. Pada waktu semuanya nampak serba gelap dan kita berhadapan dengan jalan buntu, kita dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan di Taman Getsemani, yaitu berdoa, memohon pertolongan Bapa yang di sorga. Maka kita pasti akan mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita berdoa. Ilialamo kanama kapadato kanama kusyai. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar Tuhan menyembuhkan setiap tubuh, jiwa dan roh yang sakit. Tuhan sembuhkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Kau hadir sekarang ini bersama dengan kami. Dan di mana Engkau hadir, di situ ada kuasa kesembuhan-Mu. Kami mohon agar kuasa kesembuhan Tuhan Yesus yang hadir sekarang ini masuk ke setiap tubuh, jiwa dan roh yang sakit, dan melenyapkan semua sakit penyakit, dan menyembuhkan kami dari semua sakit penyakit kami. Kami mohon dengan kesehatan, kekuatan, dan panjang umur Tuhan kenyangkan kami. Dan Tuhan perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan bagi anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang, dan sebagainya, kami mohon agar Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Insafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Masalah rumah tangga, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Kami minta Tuhan pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang bersekolah dan atau kuliah. Tuhan tolong mereka untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan buka jalan agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Kami minta Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami mohon agar Tuhan memberikan hikmat kepada para orang tua untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang butuh tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, pemberontakan, pertikaian, fitnah, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri,
roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2026 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku saya mengaku saya orang berdosa. saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Saya percaya Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. yang menjadi manusia. Saya percaya Saya percaya Yesus mati di kayu salib Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. menggantikan saya. Saya percaya Saya percaya Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. dari antara orang mati. Saya menerima Saya menerima Tuhan Yesus Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dan satu-satunya juru selamat hidup saya. hidup saya. Saya bersedia Saya bersedia hidup mentaati hidup mentaati segala perintah segala perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus.
Saya mempercayakan Saya mempercayakan hidup saya di dunia hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saya percaya Saya percaya dosa saya dosa saya sekarang sudah diampuni sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. saya berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Mari kita besarkan namanya, sobat kita yang setia, kita puji Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sebab Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, berkuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. nyatakan dari awal, besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. sekali nyatakan Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku
ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Amin. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Tuhan, namamu selalu. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Tempat ini